Baik, terima kasih Anda masih di Beranda Budaya, setia dan tentunya kecintaan kita terhadap motif batik Jambi, terhadap batik Jambi akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Tidak hanya para pengusaha, tetapi para pengrajin, para penjahit, banyak yang terbela, banyak yang dibela, banyak yang disikapi secara baik. Tapi manakala kita menggunakan atau membeli produksi orang lain, maka hanya para penjual saja yang dapat menikmatinya. Tetapi pengrajin, gagasan, para desainer, mereka yang sudah berpikir keras tidak terbantu. Apalagi hari ini COVID, maka saatnya dengan batik Jambi kita lanjutkan dialog kita. Mbak Bella, nah, ya update-nya apa? Apakah harus nonton F terus ya? Apa fashion di TV atau apa? Bisa jadi. Oh gitu ya. Atau melihat-lihat dari tren fashion yang ada di luar negeri. Misalnya kayak kita lihat fashion week. Biasanya kan kalau di luar negeri itu lebih kayak, kalau saya kan lebih ke street style ya Pak. Jadi lihat-lihat tren street style-nya ya, street mereka. style ya. Iya. Gaya jalanan. Iya, jadi wah terbayangnya anak muda dengan batik Jambi, trendy seperti ini, tapi tetap gaya anak muda. Bener. Tidak keibu-ibuan. Iya, karena saya sendiri bukan ibu-ibu. Kenapa tidak coba, wah itu suatu saat mungkin harus dibuat itu. Oh iya. Peragaan busana di jalanan. Oh iya, bagus itu Pak. Iya itu, mantap itu. Kita tunggu ya. Boleh. Siapa nanti yang jadi gubernurnya, jadi wali kota besok itu dibuat gagasan seperti itu. Baribda apa, sebentar saya ingin lihat ini. Ini apa ini? Ini konsep, jadi setiap kita desainer itu bikin baju bukan sekadar bikin baju, ada mood boardnya, inspirasi dari mana sih desain kita itu, terus sama bahan materialnya kita survei dulu, bukan sekadar bikin baju jual, enggak. Kita bikin baju itu ada filosofi yang kita buat publishkan gitu. Jadi bikin bajunya itu ada makna gitu Pak. Oh gitu, ini tentang elok misalnya. Iya, di sini tuh semuanya udah terangkum satu, apa sih yang mau kita sampaikan tentang elok itu. Ini mengangkat tentang Candi Jambi, makanya bentuknya kontemporer, terus ada kayak bentuk persegi, mengangkat teksturnya candi, dan warna-warnanya pun juga ada warna-warna candi gitu. Dan di sini pun juga ada motif-motifnya yang kita aplikasikan. Jadi di sini tantangan saya menggabungkan banyak motif menjadi satu koleksi gitu. Dan ada juga di sini desain-desainnya. Jadi kita bikin itu bukan langsung bikin, tapi kita konsep dulu, kita desain dulu. Kalau di sini saya desainnya pakai teknologi supaya lebih aman, nggak terlalu boros dengan cat. Itu berarti sih ini Pak. sudah menggunakan sejenis IT ya? Iya, maka kita bikin koleksi itu nggak sembarangan. Kalau sembarangan nanti pasti budgetnya banyak, cost point-nya pasti banyak. Makanya di sini bikin tekniknya. Jadi penjahit pun juga ngerti maksud kita itu apa sih, supaya penjahit nggak salah tangkap gitu. Tapi untungnya saya desainer itu harus ngerti juga jahit gimana. Jangan sampai cuma sekedar gini ya gitu, tapi penjahit nggak ngerti gitu. Makanya di sini technical drawingnya juga ada semua. Satu desain itu pengen ada baju atau kulot kah atau apa gitu. Nah ini, betul juga tuh. Saya baru sadar tuh, baru ngeh. Konsep kita, Mbak Bella ya, Mbak Bella udah buat konsep tak. Kan harus nyatu dengan penjahit nih. Jangan sampai dieksekusinya salah. Bener. Cara cuttingnya aja salah. Itu bagaimana memastikan, menggaransikan konsep kita harus jadi ke penjahit. Nah, kalau kebetulan kalau saya sendiri itu cuttingnya masih saya sendiri, polanya masih saya sendiri. Jadi saya hanya memberikan desain itu kayak desain produksi, misalnya ini panjangnya berapa, dari sini berapa jahitannya. Jadi mereka paham gitu. Jadi kita sudah kasih potongan dan mereka langsung kerjakan aja. Kalau Mbak Arifda? Saya juga udah punya produksi sendiri, alhamdulillah. Kita tetap ada khusus cuttingnya, yang patternnya, tapi saya tetap mengawasi mereka, karena kalau mereka enggak, takutnya bakal kebablas kan, sayang kainnya. Jadi sudah terarah sih mana bagian untuk produksi jahit sama produksi batiknya. Nih, kalau melahirkan misalnya untuk pesanan limited ya, edition gitu khusus ya, itu teknik pengukuran apakah bisa dalam, misalnya seperti ini, misalnya kan menteri, tidak mungkin pula menteri kita ukur kan? Benar. Tek, ini tingginya, bagaimana supaya ukuran size-nya bisa agak sedikit mendekati? Kalau memang profesi kita sebagai desainer tuh kita udah bisa mengira-ngira loh. Misalnya tinggi sekian dengan berat badan sekian itu size-nya apa gitu. Oh, gitu.
sudah ada apa namanya spesifikasinya lah, gimana misalnya dengan berat badan 55, tinggi 165, ya mungkin size-nya bisa M gitu. Berat badan 55 mah, nah SMA lah gitu ya, sangat ramping gitu ya. Kan ada juga misalnya pejabat bapak-bapak yang badannya masih kayak ABG gitu. Betul, kayak Mas Menteri Iya. Kemdikbud tuh ya. Iya benar. Itu masih fashionable betul ya. Ke pria tidak ada ya? Ke pria ada sih Pak. Ada juga? Ada juga. Oh. Bisa pria, wanita, anak-anak bisa juga. Oh gitu. Saya kalau perhatikan benar atau tidak ya, perubahan busana, gaya busana atau tren itu lebih cenderung ke feminim daripada maskulin. Iya. Apa Mbak Bella masalahnya? Permasalahannya kalau laki-laki nggak mungkin kan Pak kita kasih baju aneh-aneh. Nggak ada juga laki-laki yang terlalu berani kan. Iya. Kecuali kalau untuk baju panggung, Oh, iya. misalnya sebagai presenter atau sebagai apalah gitu. Yang penting dunia-dunia yang di panggung seperti Iya. itu biasanya mereka pede Pak pakai baju yang aneh-aneh gitu. Ya pakai batik tapi setengah. Iya. Atau Itu dadanya ya. kebuka gitu kan Iya, Pak. iya, Itu iya. ada sebenarnya Pak. Tantangannya yang lebih berat, laki-laki, perempuan, anak-anak, tantangan yang paling berat. Dalam mendesain atau Iya, dalam dalam mendesain. menjahit? Oh, dalam mendesain. Yang lebih berat itu sebenarnya laki-laki Pak. Oh, Ah, gitu ya. iya. Apakah tidak simpel? Laki-laki meja, Nah, kan berarti nggak ada perubahan. Nah, mendesain kan harus ada perubahan. Dalam melahirkan Iya. ide baru ya. Perubahan itu kan sebagai desainer kita nggak boleh plagiat gitu Pak. Iya. Nah itu yang bikin susah tuh kalau cowok kan nggak mungkin dikasih rok. Kalau Iya. perempuan kan mau dikasih rok, dirubah-rubah dikit masih bisa. Kalau laki-laki kan biasanya kemeja, Iya. jaket, celana panjang, celana pendek, cuma itu kan Pak ya. Saya sempat ada keinginan. Dulu ada Jeffrey Al-Bukhari, itu kain sarungnya itu kan bergaya khusus tuh ya. Iya. Set. Saya tuh mimpi pakai jambi, tip jambi kayak gini, tapi tidak kemeja nih. Artinya mungkin kemeja tanpa ini ya, Nggak tahu, Mas. tanpa kerah, bulat gitu. Kayaknya gitu Kain gitu. sarung. Kain sarung. Iya, kalau di Indonesia sendiri sudah ada tren sarungnya untuk laki-laki, untuk jadi laki-laki desainer laki-laki itu pakai sarung Pak, untuk mengangkat budaya Indonesianya juga. Budaya udah ada. bersarung. Iya. Sarungnya sarung batik, Sarung batik udah ada. bukan sarung untuk yang Iya bukan. gitu ya. Sudah ada, cuman di Jambi belum terekspos banget. Tapi kalau untuk di luar sana udah gitu in ya. banget itu. Suatu saat saya ingin kondangan pakai itu gitu kan. Keren. Gitu. Jadi besok apa namanya, boleh lah itu apa namanya, kalau di makanan tuh harus Dipakai. Dicobain. Dicoba. dicoba gitu ya. Nah itu pernah tidak berloncat artistik untuk ke laki-lakian? Ini laki-laki, saya akan menciptakan laki-laki yang anak muda Jambi itu yang gini loh. Kalau Rifda sih lebih ke perempuan. Perempuan ya? Iya. Karena maksudnya kalau kita kan harus satu fokus, kalau Oh, misalnya iya, itu betul. nanti pecah. Ada juga desainer yang laki-laki kok Pak, tenang. Di Jambi ada kok. Ada. Oh gitu. Heeh. Dulu kan saya pernah mengenal almarhum, siapa yang almarhum teh? Tekniknya kayak gini juga. Yutan, bukan? Jadi Bang Yutan. Oh, Ya, jadi kan seperti digunting gitu ya. Gunting. Digunting terus dibordir gitu kan. Bener. Jadi bagus juga, seperti sederhana. Saya cobalah di rumah, rupanya menggunting motifnya itu yang bermasalah. Harus mengikuti lik-lik. Iya. Kan itu menarik. Jadi motif Jambi itu tidak penuh gitu. Ini kan penuh nih. Iya. Kadang bosan juga, kepengennya tuh blek biru seperti layar TVRI, set ada motif Jambi. Motifnya Jambinya. Itu kalau untuk melahirkan itu ketulis larinya ya. Ketulis. Cuma sekarang juga ada juga cap yang lebih nggak terlalu padat, motifnya juga udah ada. Cuma mungkin belum banyak dipasarkan aja. Cuma kalau dengan teknik kayak tadi itu nggak pasaran banget Pak. Maksudnya kalau kita gunting-gunting, karena setiap tangan itu beda-beda kan hasil Iya. karyanya. Iya. Makanya kalau misalnya saya juga anak didiknya Om Yutan, alhamdulillah almarhum Yutan, dan berkesan banget sama beliau. Beliau itu bikin setiap desainnya itu cepet tapi ada maknanya gitu, susah untuk dieksekusi lagi. Makanya tujuan desainer itu bikin baju yang nggak gampang dijiplak dan nggak gampang meniru orang lain. Iya, Nggak plagiat. itu salah satu itunya ya. Jadi jangan sampai menjiplak. Apalagi kita punya branding khusus Iya. kan. Bener. Mau tidak mau kan. Itulah berpikir laki-laki itu sepertinya berat juga ya. Karena kalau biasa ya itu meja biasa katanya. Cuma beda di motif gitunya ya. Iya.
Ada tidak? Saya kan belum tahu. Kebetulan tidak sering nonton acara fashion. Motif Jambi atau motif batik, batik, tetapi tidak berkeran. Ini apa namanya ya? Ini apa namanya kalau dalam bahasa fashion? Mangset. Oh, Mangset. Oh, mangset. Yang dia seperti kaos, tetapi ininya berkancing tetap. Apakah setengah? Tapi batik. Ada Pak, jadi misalnya kita bikin baju yang untuk anak muda, kaos oblong, tapi batik yang ada di perca batik nih, kita gunting-gunting, kita tempel lagi di kaosnya gitu. Jadi perca kain pun nggak terbuang sia-sia, kita manfaatkan lagi untuk jadi sebuah produk gitu. Mbak Bella punya mimpi apa sih sebenarnya ketika masuk ke dalam dunia ini? Saya mimpi, nggak apa-apa namanya mimpi. Ya. Mimpinya pasti selalu pengen bisa go internasional ya Pak, Iya, gitu. iya. Pengennya tuh produk kita tuh diterima di luar negeri, itu pasti mimpi besar. Untuk komunitas, misalnya dari komunitas medsos dan seterusnya, sekawanan ke sampai lintas nasional, bagaimana? Tanggapannya baik. Baik. Mbak Ribda, untuk ke wilayah-wilayah luar Indonesia? Alhamdulillah kalau jaket sudah sampai ke Myanmar, Myanmar? Jerman, Singapura, Malaysia udah. Jaket bombernya? Iya. Jadi mereka itu berkesan, makanya maksudnya nggak satu. Nggak boring ya? Nggak boring, jadi bisa bolak-balik dan bisa variasi juga gitu. Motifnya yang dibawa ke Jerman dengan Myanmar sama atau beda? Beda-beda pasti. Kita bikin koleksinya, nanti mereka tinggal milih. Gitu. Dan kita udah bikin custom, bikin size chartnya, mereka tinggal mereka size-nya apa gitu. Kalau di nasional itu, fashion itu, bahkan di motifnya itu termasuk di Jogja, di Bandung, tidak hanya ke busana, artinya yang dipakai, tetapi sampai ke sepatu, sampai ke gelang, sampai ke, gelang kok di sini, anti gelang dan seterusnya. Untuk perkembangan di Jambi gimana nih Mbak Ribda atau Mbak Bella, silakan boleh. Bebas. Kalau untuk di Jambi ada juga sih yang bikin kalung, udah ada masuk. Gitu. Tas-tas juga sudah ada. Oh iya, termasuk tas. Iya. Motif Jambinya. Sudah ada itu Pak. Bahkan kita itu bikin koleksi juga harus satu paket dengan aksesoris Pak. Misalnya saya mengeluarkan elok, kemarin saya ngambil aksesorisnya penangkap ikan. Saya nggak bawa penangkap ikan itu, saya hias lagi bagaimana kita lebih menarik gitu. Jadi mengangkat alat tradisional juga gitu. Nah, ini atasnya apa? Atasnya Tengkulu. Tengkulu. Oh ya, disesuaikan lah. Iya. Kalau misalnya gadis dan seterusnya ya. Iya. Sip. Nah, ini menarik. Mbak Bella, ada tidak dalam tanda petik ini kita saja di Batanghari misalnya, Bella kamu bagus punya ini dari pihak pemerintah? Kalau dari pihak pemerintah sudah kayaknya ya Pak ya, atau perasaan saya nggak tahu juga, ini sudah ada di lirik-lirik gitu. Tapi kalau secara langsung menawarkan kerjasama itu kayaknya belum. Kalau pembinaan? Pembinaan saya juga belum mendapatkan pembinaan. Oke, suatu saat jadi harus adakan itu. Iya, berharapnya bisa masuk dibina gitu. Iya, sip. Nah, kalau Mbak Ribda? Kalau untuk kota sih, alhamdulillah beliau sangat Ketua tim menggerak PKK ya? Iya, sangat saya lihat di IG-nya itu, wah mulai dari siapa yang sering jadi komentator di Indonesia di salah satu TV dangdut itu siapa namanya? Yang gembok, yang agak Ramzi, bukan? Dilan Dirga. Aduh, panjang. Penata busana juga. Ivan Gunawan. Bukan, satunya lagi. Ya udah pokoknya itu. Nah, itu. Jadi bagaimana pemerintah mencoba membina? Pemerintah mencoba mengajak desainer nasional untuk ke Jambi untuk membimbing desainer lokal. Jadi mereka juga memberi ilmu dan juga bisa membantu memasarkan batik Jambi gitu. Nah itu kalau misalnya ketemu dengan para perancang itu biasanya penekanannya kemana? Menguatkan DNA kita masing-masing supaya tidak sama gitu. Saya ulangi, DNA masing-masing. Padahal DNA itu kan bahasa biologi. Jadi maksudnya itu kita punya karakter kekhasan sendiri. Jadi kalau Ribda ke sini, kuatkan ke situ. Kalau misalnya Bella di situ, kuatkan di situ. Benar. Baik, pemirsa, tetap di DNA Batik Jambi.